Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuwu Ardinur Wisdianto. Saya adalah guru SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Parbarang, Kabupaten Tegal. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja, tepatnya hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan nomor peserta PPG 20102024240063, nomor induk 20121299857, materi kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya berikut video praktek pelaksanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong satu orang memimpin doa. Mas Rian coba memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Rian. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Keluarga gimana? Keluarga sehat semua di rumah? Alhamdulillah. Karena kita sedang pandemi COVID-19 khususnya di daerah Tegal, jangan lupa 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air hangat. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Kita hari ini harus semangat ya, semangat untuk belajar. Tadi Pak Guru mengirimkan link presensi di WA Group. Sudahkah diisi? Sudah diisi semua ya. Coba Pak Guru lihat dulu. Ini ada 15 anak ya. Absensi pertama yang masuk Mas Ajis ya, Ahmad Faril Ajis. Terus yang kedua Putri Ayun Komalasari. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak berdiri yang tegap, sikap sempurna, diikuti lagunya. Ya, selesai. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Itu adalah salah satu contoh kita cinta kepada Indonesia. Karena anak-anak sudah belajar tentang bersyukur pada pertemuan kemarin, masih ingat? Masih. Pak Guru ingin tahu apa itu gagasan pokok? Siapa yang bisa? Ya. Mbak Nilta. Gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Ya, bagus Mbak Nilta ya. Apa itu gagasan pendukung? Mbak Sopa. Gagasan adalah gagasan yang tersusun atas kalimat penjelasan gagasan pokok ataupun gagasan secara umum disajikan dalam bentuk kalimat inti. Ya, bagus. Guru akan masuk ke
pembelajaran inti tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran dengan mencari tahu tentang berbagai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video melalui PTT, siswa dapat menganalisis berbagai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi melalui Google Meet, siswa dapat menyimpulkan penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan secara mandiri, siswa dapat menganalisis manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan dengan tepat. Setelah percobaan, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan benar. Dengan berdiskusi melalui Google Meet, siswa dapat membuat peta pikiran tentang manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita amati dengan baik video berikut ini. Dilihat ya videonya, diamati dengan seksama. Manfaat sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh, misalnya pada bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Sumber energi matahari sangat banyak kegunaannya untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang Pak Guru mau bertanya, mengapa tanaman yang ditanam di dalam ruangan tampak tidak sehat? Ada yang bisa menjawab? Karena tidak dapat sinar matahari. Ya betul, karena tidak mendapatkan sinar matahari. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses di mana tumbuhan menghasilkan gula dan pati atau karbohidrat selama fotosintesis. Karbon dioksida dan air bergabung untuk menghasilkan glukosa. Itu proses fotosintesis. Berarti tumbuhan memerlukan sinar matahari. Tumbuhan di dalam ruangan tidak kena sinar matahari tampak tidak sehat, bahkan ada yang mati. Tadi sudah membagi kelompok. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Mas Ahmad Farid Aziz, yang kedua dipimpin oleh Ahmad Raihan Ramadhani, yang nomor 3 dipimpin oleh Mas Brian Ardia Rahman. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Di sini
kita mengamati gambar ini. Sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang diceritakan gambar tersebut? Yang bisa angkat tangan. Mbak Aulia, coba. Gambar tersebut menceritakan seorang ibu yang sedang menjemur baju dengan sang anak berada di dekatnya. Kemudian ada seorang pria sedang berolahraga. Bagus ya Mbak Aulia. Sekarang yang nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Coba, siapa angkat tangan? Mas Brian, coba Mas Brian dulu. Mengeringkan pakaian yang dijemur oleh ibu. Ya, bagus ya. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Coba, siapa? Mbak Herlinda. Mbak Herlinda. Menjemur padi. Ya, menjemur padi bisa. Yang keempat, yang bisa menjawab, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Diskusikan dengan kelompok kamu ya. Coba siapa yang bisa? Mas Rehan dari kelompok 2 ya. Coba. Matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari menjemur pakaian hingga mengeringkan sepatu. Semua membutuhkan matahari. Aku hanya itu, matahari juga merupakan sumber vitamin D yang baik pada tubuh. Olahraga dan berjemur di bawah sinar matahari menghasilkan manfaat baik bagi tubuh. Vitamin D dari matahari dapat meningkatkan kesehatan tulang dan meningkatkan imun tubuh. Sinar matahari juga berguna untuk membantu proses fotosintesis tubuh. Dengan begitu, tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Sudah bagus, Mas Rehan. Marilah kita buktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Coba kamu secara berkelompok tadi yang sudah dibagi Pak Guru, kita mempraktekkan. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan dan 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Yang sapu tangan 1, tisu 1, kertas 1 dijemur di bawah panas matahari. Nah, yang kedua, tisu 1, kertas 1 dijemur di tempat yang tidak panas, di dalam ruangan bisa, di bawah pohon juga bisa, yang teduh ya. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, setelah 30 menit, dan setelah 60 menit. Paham ya? Sudah jelas? Sudah. Kamu melakukan percobaan tadi, ya tadi sudah melakukan percobaan. Sekarang Pak Guru mau tanya tabel pengamatan, ya tabel pengamatannya. Coba angkat tangan, mau mewakili Mbak Sopa dari kelompok 1. Coba yang dipanas matahari dibacakan ya, dari tisu, kertas, sapu tangan. 15 menit masih basah, 30 menit mengering, 60 menit kering. Ya. Untuk kertas, Mbak Sofa? 15 menit masih basah, 30 menit mengering, 60 menit kering. Ya, untuk sapu tangannya Mbak Sofa? 15 menit masih basah, 30 menit mulai mengering, 60 menit mengering. Untuk yang di tempat teduh, coba kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Mbak Helinda. Tisu 15 menit masih basah, 30 menit masih
Puasa 60 menit mulai mengering. Kertas Kertasnya? Ya. 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit mulai mengering. Sapu tangannya? Sapu tangan masih basah, 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, 60 menit masih basah. Berarti cepat yang di bawah sinar matahari ya. Terima kasih, sudah bagus. Mbak Sopa dari kelompok 1, Mbak Herlinda dari kelompok 2, sudah bagus ya. Nanti LKPD-nya dikirim, jangan lupa. Nah, sekarang Pak Guru mau menanyakan, ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh. Siapa yang bisa menjawab? Saya Mbak Intan ya, coba. yang ada benda yang diletakkan di bawah sinar matahari lebih cepat kering dibandingkan dengan benda yang diletakkan di tempat teduh. Bagus Mbak Intan. Yang kedua, diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Dari kelompok berapa yang bisa? Coba. Kelompok 3 yang belum ya. Kelompok 3 Mas Brian, Mbak Cinta, Mbak Nilta, salah satu. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah sinar matahari akan lebih cepat mengering karena energi panas yang diberikan oleh matahari mengakibatkan suhu udara meningkat. Ya bagus Mbak Cinta ya. Mewakili dari kelompok 3 menampilkan bacaan kisah Ali si biji energi. Coba membantu Pak Guru membacakan siapa? Mbak Sopa. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi untuk di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tumbuhan sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Bagus, terima kasih Mbak Sopa. Ali adalah biji energi. Di sini diceritakan si Ali itu adalah sebuah jagung. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran dengan bantuan gambar di bawah ini. Ini Pak Guru sudah ada gambarnya. Manfaat sinar matahari. Yang pertama, untuk apa? Yang bisa siapa angkat tangan? Mbak Cinta. Menerangi bumi. Menerangi bumi. Nomor 2, siapa yang bisa? Mbak Nilta. Membuat terjadinya siang dan malam. Membuat terjadinya siang dan malam. Bagus. Yang nomor 3, siapa? Mbak Aulia. Terjadinya siklus perputaran air. Terjadinya siklus perputaran air. Nomor 3, coba siapa? Oh, saya. Ya Mbak Intan, coba. Berperan proses terjadinya awan. Berperan dalam proses terjadinya awan. Ya bagus. Yang nomor 5, coba siapa? Mbak
Tiara? Berperan terjadinya fotosintesis. Berperan dalam proses fotosintesis. Yang berikutnya nomor 6, coba Mbak Aulia, coba. Sumber energi pada panel surya. Sumber energi pada panel surya. Bagus ya. Anak-anak sudah bagus semua, sudah bisa menjawab pertanyaan bentuk peta pikiran. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada temanmu di sebelahnya. Nah, kamu amati gambar ini. Gambar penjual Jagung. jagung. Diamati ya. Sekarang Pak Guru mau bertanya. Yang pertama, apabila permintaan terhadap jagung tinggi, coba siapa? Menilta. Permintaan terhadap jagung tinggi, maka jumlah jagung akan menipis dan harga naik. Kemudian konsumen akan berlari menjadi mengganti jagung. Selain itu akan terjadi kelangkaan terhadap stok jagung. Bagus, Menilta sudah menjawab dengan bagus ya. Yang kedua, yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi. Coba. Ya, Mas Rehan, coba Mas Rehan. Selain itu akan terjadi kelangkaan terhadap stok jagung. Bagus Mas Rehan. Di sini kamu sudah mengetahui tentang jagung sebagai sumber daya alam. Perhatikan dengan baik video ini. Teman-teman, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus dimanfaatkan. Juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terjadi secara alami. Proses pembentukannya sangat lama. Prosesnya bisa mencapai sampai ribuan tahun, sehingga kita harus hemat dalam menggunakannya. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah jagung. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Selain jagung, masih banyak contoh sumber daya alam lain ya. Itu tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam
berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Coba kamu menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan video, sing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya, Mas Brian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. Ya, bagus Mas Brian ya, sudah betul. Sekarang nomor 2, berilah 3 contoh lain di luar video sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Coba yang bisa, Mbak siapa? Herlinda. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah gas alam, nuklir, dan logam. Bagus Mbak Herlinda. Yang nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Siapa? Mas Rehan. Coba Mas Rehan. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam adalah pembangunan rumah. Dalam pembuatan rumah, maka membutuhkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, yakni besi, pasir, baja, dan lain sebagainya. Pembuatan rumah juga membutuhkan kayu, yakni sumber daya yang dapat diperbarui. Ya, bagus Mas Rehan. Yang nomor 4, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apakah saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Coba yang nomor 4, siapa? Ya, coba Mbak Nilda. Dampak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam adalah menyebabkan menipisnya ketersediaan sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam yang berlebihan akan memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang perlu dilakukan agar sumber daya alam tetap terjaga adalah dengan menghemat penggunaan. Bagus Mbak Nilda ya, terima kasih. Coba kita amati bersama-sama gambar di samping. Sumber daya alam dan yang diperjualbelikan. Kamu juga harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Ya, ini gambar apa anak-anak? Tambak ikan. Tambak ikan. Ya, tambak ikan gunanya untuk memelihara ikan. Ikan dipelihara di sini dari yang kecil hingga besar di tambak ikan. Di tambak ikan harus ada apanya berarti? Harus ada airnya. Nah, air sebagai sumber daya alam. Ini gambar apa? Yang kedua? Keran air. Ya, keran air. Menggambar keran air yang sedang ditutup ya. Berarti di situ harus menghemat air. Menghemat air setelah memakai air ditutup. Jangan dibuang-buang air ya. Mengirit air. Pak Guru tadi sudah memberikan link di WA Group ya, link bahan ajar, LKPD, dan penilaian secara berkelompok yang tadi sudah Pak Guru bagi kelompoknya. Kamu mengisi LKPD di Limbosit. Sebelum mengisi, diisi nama kelompoknya, nama siswanya ya. Satu kelompok ada 5 anak. Setelah kamu mengisi LKPD secara kelompok, kamu mengisi evaluasi tes di kuisis. Kamu mengisi secara individu sendiri-sendiri ya. Nanti kelompok yang paling bagus, yang nilainya paling tinggi, Pak Guru akan tampilkan di grup
WA, nama kelompoknya dan nama anggota-anggota kelompok tersebut. Evaluasi tes individu di kuisis juga nanti yang mendapatkan nilai tertinggi namanya akan Pak Guru cantumkan di WA grup juga. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah sudah jelas? Mari kita simpulkan beberapa yang kita pelajari hari ini. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, Mbak Aulia? Belajar tentang manfaat matahari dan sumber daya alam. Apa hal yang tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Ya, materi di atas berguna dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu selama belajar? Saya senang materi selama hari ini karena kita tahu apa saja manfaat matahari dan contoh sumber daya alam. Bagus. Hal lain yang ingin kamu ketahui, Mbak Ayon, coba. Saya ingin mengetahui pemanfaatan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik. Kita akan masuk ke materi itu besok ya. Kita akan mempelajari sinar matahari untuk energi listrik. Sudah bagus anak-anakku semua, karena kita sudah di akhir pembelajaran. Coba Mas Brian untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Brian dan anak-anak semua. Sampai jumpa kembali. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Halo, kali ini kita akan melakukan percobaan manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda. Klik mulai ya. Percobaan ini dilakukan pada pukul 1 siang dengan keadaan sinar matahari terik. Benda yang akan dijadikan objek uji coba adalah tisu basah, kertas basah, dan sapu tangan basah.
Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari.